Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam servis elektronik ya. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengukur komponen mulai dari IC, resistor, kapasitor, transistor. Bagaimana cara mengukurnya tanpa terpasang di PCB, dan bila rusak tidak punya nilai yang sama, bisa diganti dengan apa dan nilai yang berapa. Di sini kita jelaskan ya teman-teman. Ya, ini yang paling sering rusak, resistor. Biasanya kebakar dan nggak tahu nilainya berapa ya, berapa ukurannya, dan bisa diganti dengan nilai berapa, kebingungan. Tonton video ini sampai selesai supaya kawan tidak bingung lagi. Untuk memastikannya, caranya, resistor walaupun terbakar terlihat gosong, biasanya masih bisa kita ukur kalau dia tidak putus. Cara mengukurnya, gunakan multi dengan skala kali 1K, ukur dan lihat nanti nilainya di sana ya. Kalaupun dia berubah nilai, biasanya tidak jauh ya, maka cari pengganti dengan nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari nilai yang tertera, dan jangan terlalu jauh nilainya. Misalnya kalau 1K bisa diganti dengan 1,1K, bisa, nggak masalah ya. Jadi kalau dia putus, biasanya kalau kita ukur pakai multi, dia nggak jalan sama sekali jarum multinya. Itu biasanya kalau putus. Tapi biasanya kalau terbakar, itu paling sering dia error atau berubah nilai, dan biasanya masih menampilkan nilai. Nah, itulah untuk pedoman teman-teman nanti bisa menggantinya dengan nilai seberapa, pedomannya dari situ. Kemudian ini IC tanpa dipasang di PCB apa bisa diukur? Sebenarnya tidak bisa, kecuali kita punya alat khusus ya. Bagi teman-teman yang biasanya servis umum, itu jarang sekali punya alat untuk mengukur IC, maka kita pakai metode yang lama ya. Caranya, cari datanya, datasetnya IC ini ya. Bukan, ini sebagai contoh aja ya. IC yang teman-teman garap ya, yang mau diganti, itu cari datanya, cari skemanya di Google. Data IC ini, mana groundnya, mana tegangan flash PCC inputnya. Nah, ukur dengan multi menggunakan skala kali 1K atau kali 1 ohm. Kalau dia menunjukkan angka ke titik 0 di jarum multi, itu artinya IC ini short ya, tidak bisa digunakan lagi walaupun bodinya tidak nampak terbakar. Lalu diganti pakai apa IC ini kalau kita nggak punya dengan nomor yang sama? Cari persamaan datanya, walaupun nomornya berbeda, asal datanya sama bisa dimasukkan. Dan palingan nanti kita ngerombak jalur ya, itu boleh aja, asal datanya sama bisa. Kemudian ini IC STR ya, paling sering digunakan di mesin televisi tabung biasanya ya. Nah, ini kalau rusak, bagaimana cara mengukurnya kalau misalnya dia tidak terbakar atau tidak pecah? Nah, apa masih bisa kita ukur tanpa dipasang di PCB untuk memastikan rusak apa tidak? Bisa saja diukur. Dia sama seperti tadi. Cari pin ground dan pin PCC inputnya. Itu tidak boleh terhubung secara langsung, mesti ada nilai. Kalau terhubung secara langsung berarti 100% rusak. Ganti dengan yang baru. Kemudian ini elko. Ya, elko ini kalau misalnya rusak ataupun pecah ya, itu diganti dengan apa dan nilai berapa ya. Lihat aja nomornya ya. Biasanya pemula akan kebingungan itu gantinya pakai apa, maka lihat nomornya. Di sini ada nomornya ya, 25 volt 1000 mikro ya. Yang paling utama itu di sini yang harus kita perhatikan tuh voltasenya. Voltasenya itu nggak boleh di bawah nilai yang tertera ini kalau kita mengganti ya. 25 volt mau kita ganti dengan 50 volt atau 100 volt itu nggak masalah, yang penting di atas 25 volt.
Kemudian mikronya mau kita ganti, usahakan di atasnya, jangan di bawah. Kalau misalnya 1000 mikro kita ganti dengan 1500 mikro misalnya, tak masalah, yang penting di atasnya, jangan terlalu jauh ya, jangan diganti dengan yang 10.000 mikro ya. Usahakan tidak terlalu jauh dengan nilai aslinya ya. Begitu cara menggantinya. Kemudian ini kapasitor keramik ya. Kalau rusak diganti dengan apa ya? Lihat nomornya. Di sini tertulis 250 volt. Kalau misalnya kita ganti dengan 2000 volt bisa nggak Bang? Bisa, nggak masalah. Ya, tapi dengan catatan nano paratnya itu harus pas ya. Di sini 270 NJ ya. Artinya kalau kita mau ganti itu nggak boleh dengan nilai yang terlalu jauh ya, beda-beda sedikit tak masalah ya. Begitu cara menggantinya. Kemudian bagaimana cara pasangnya? Kalau untuk kapasitor pasangnya bebas, bolak-balik nggak masalah ya. Oke teman-teman, saya kira seperti itu cara fungsi dan kerja dan cara mengukurnya komponen-komponen ini. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan pencet tombol subscribe-nya. Salam, sampai jumpa lagi.